Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Zuma Herbal. Apa kabar teman-teman? Diet kita ini adalah diet semi keto. Saya nggak bilang 100% keto ya, karena kita masih membolehkan karbo-karbo yang aman, karbo yang berserat seperti sayuran hijau. Kita masih membolehkan, bahkan mewajibkan kita konsumsi sayur segar. Untuk apa? Untuk melindungi penyerapan gula di dalam tubuh. Jadi itu bedanya kita ya. Kalau yang ketofastosis atau apa itu saya kurang tahu. Jadi kita nggak ekstrim banget, kita masih boleh makan sayur mayur yang banyak, tapi tetap yang rendah karbo dan yang tinggi serat. Nah, bicara tinggi serat, makanya saya punya makanan yang kalian pasti belum tahu. Jadi ternyata di dunia ini teman-teman, banyak banget makanan-makanan yang kita itu ternyata belum tahu. Dan makanan tersebut sangat rendah karbohidratnya, sangat tinggi seratnya. Pokoknya sangat bagus untuk kesehatan, terutama untuk pembuluh darah, untuk menurunkan kolesterol, untuk mengatasi BAB susah. Nah, sekalian saya menjawab. Tadi juga ada yang bertanya, Bu, saya kok susah ya BAB. Nah, terus ada juga yang bertanya, Bu, saya kok diare. Nah, kalau diare, saya jawabnya gampang. Berarti Anda masih suka cheating karbo. Ayo ngaku ya. Karena kalau kita itu benar-benar mentaati makanan-makanan kita di diet SSD ini, sayuran dan daging, sayuran segar dan daging, itu justru kita itu memang sukanya susah BAB gitu loh. Kalau Anda malah diare, nah berarti Anda belum 100% mengikuti diet kita ini. Tahuan ya. Nah oke lah, sekarang kalau untuk yang diare disyukuri aja. Tapi kalau sudah seharinya itu 6 kali, nah itu baru kita tangani, yaitu merebus daun sirih 3 lembar, kunyit 1 jempol. Udah minum aja itu, direbus kemudian diminum ya. Takarannya Anda bisa nanya lagi nanti ya, nggak di sini, karena tujuan saya kali ini saya ingin memperkenalkan makanan-makanan baru yang kalian belum pernah tahu, dan ini sangat berguna bagi orang yang ingin sembuh dari diabetes, dari tumor, kista, kanker, dan dari obesitas. Apa saja makanan tersebut? Ini teman-teman ya. Ini adalah biji rami. Nih, teksturnya seperti ini. Tuh. Jadi dia itu kecil-kecil kayak apa ya? Nih. Ini bukan biji chia ya, ada lagi biji chia ya. Tapi biji chia sih udah banyak yang tahu ya. Kalau biji rami ini jarang orang tahu teksturnya kayak gini. Ini tumbuhnya di Asia, terutama Kanada. Di Indonesia kayaknya belum ya, tapi saya juga kurang tahu sih. Nah, ini khasiatnya teman-teman ya, yaitu mengandung serat yang sangat tinggi. Biasanya kalau kita konsumsi itu harus ditumbuk dulu ya. Yang sudah ditumbuk itu per 1 sendok makan itu karbonya hanya 2, itu paling tinggi. Dan seratnya hampir 2 juga. Jadi hampir 0 karbonya. Jadi ini sangat bagus untuk kalian yang ingin ngemil, karena kemarin juga ada pertanyaan seorang emas-emas yang bertanya, ibu saya itu diabetes, terus apa makanan yang boleh dimakan di malam hari, karena ibu sukanya nge-share untuk siang hari doang katanya. Ya padahal sama, malam dan siang itu sama. Makanya kalau Anda nggak ikut di grup saya diet mentoring ya memang masih bingung gitu loh. Kalau ingin jelas Anda bisa konsultasi langsung nanti ya, cari nomor saya di deskripsi ya. Jadi biar jelas gitu loh.
Teman-teman, untuk sembuh dari diabetes itu memang susah. Perlu modal, perlu mindset yang kuat, dan perlu niat gitu loh. Kita itu harus merubah pola hidup kita, pola makan kita. Terus apa saja yang dilarang? Sudah sering saya jelaskan di kemarin-kemarin video saya, silahkan scroll aja. Dan ini hanyalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita mau ngemil apa kalau lapar ya. Banyak banget teman-teman ya, nggak usah takut. Saya nggak bisa bu ninggalin nasi, gimana ninggalin nasi, terus makan apa? Makanya difahami dulu, tonton YouTube saya, video saya yang dulu-dulu tuh banyak banget resep-resep pengganti nasi ya. Kemudian yang bertanya juga, pengganti nasi apakah boleh bu nasi merah? Sekarang begini ya, lihat aja info nutrisinya, berapa karbonya. Kalau karbonya itu rendah, misalnya di bawah 4, di bawah 5, itu silahkan. Karena jatah karbo kita itu dalam sehari itu maksimal 50 gram gitu ya. 50 gram itu bukan berarti setengah cangkir, enggak dong, dilihat. Nah makanya ini kayak gini nih ya, ini biji rami, kalau 1 sendok makan ini ditumbuk itu hanya 1, jadi karbonya itu hanya 1. Kalau Anda boleh makan 20 gram karbo, Anda bisa makan ini sampai 20 sendok. Tapi jangan banyak-banyak makan biji rami, karena kalau banyak-banyak juga nggak baik. Semua itu kalau banyak pasti ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Nanti dijelaskan di lain waktu ya. Jadi ini biji rami sudah dibikin susu oleh seorang herbalis, dan susu itu bermanfaat khasiatnya karena dia itu mengandung omega 3, kemudian zat besi, dan dia tuh khasiatnya itu bisa mengatasi sembelit, memperbaiki kerusakan kulit. Jadi kalau Anda punya kulit yang kulitnya itu kasar atau jerawat, nah itu bisa minum susu ini. Ini masih mentah ya teman-teman. Jadi yang sudah jadi susu itu ya seperti ini. Nah ini yang sudah siap menjadi susu ya. Ini kita pakai cukup 1 sendok. Kalau Anda nggak tahan, perutnya itu suka gampang diare, cukup 1 sendok. Tapi kalau Anda itu perutnya bagus, 2 sendok juga nggak apa-apa. Kalau saya 2 sendok. Jadi setiap orang itu beda ya. Ini sudah instan, sudah tinggal minum. Dan ini karbonya sangat rendah. Rasanya itu enak, gurih, mengenyangkan. Kita minum begini aja di pagi hari itu sudah kenyang sampai jam 12 siang. Udah nggak makan apa-apa lagi. Cocok bagi Anda yang puasa air. Udah, nanti nunggu dingin terus kita minum. Sehari bisa 2 kali, pagi dan malam. Dan bawaannya itu menenangkan teman-teman ya, jadi mengantuk gitu loh. Untuk Anda yang suka depresi, saya sarankan minum susu flaxseed ya. Terus kulitnya nanti jadi kinclong, halus, keriput-keriput, itu akan hilang. Karena apa? Karena dia vitamin E-nya itu tinggi, dan dia omega 3-nya juga tinggi, seratnya juga tinggi. Bagi Anda yang nggak sempat memasak, itu Anda cocok banget mengkonsumsi ini. Karena kita itu kalau pediet kita seperti ini tuh perbanyak makan hewan. Biasanya itu makan itu sedikit karena nggak ada nasi kan. Jadi otomatis itu memang BAB-nya itu agak susah karena di perut kita itu isinya sedikit gitu loh. Kalau kita dulu makan nasi 2 piring, ya pasti dong BAB-nya lancar, orang penuh ususnya ya kan. Tapi kalau sekarang kan nggak mungkin kita makan daging sampai 2 piring, pasti gigi kita sakit atau enek gitu ya. Jadi itu manfaatnya atau enaknya kalau kita itu melakukan diet
keto atau diet SSD seperti di sini. Jadi makanannya itu tinggi lemak, protein sedang, dan karbohidratnya itu sangat rendah. Tapi kita masih bisa makan sayur yang rendah karbo. Dan ini teman-teman, ini juga bisa dibubur, direbus gitu, kemudian dimakan pakai santan, itu juga enak banget. Dan ini ada lagi makanan lagi yang saya ingin perkenalkan kepada kalian. Mungkin kalian semuanya sudah tahu ini apa, tapi kalian nggak tahu bahwa ini adalah makanan yang sudah sering kalian makan di waktu Anda senggang, yaitu kuaci. Kuaci dari biji bunga matahari. Nah, ini khasiatnya itu sangat bagus untuk kulit. Kandungan vitamin E-nya itu sangat tinggi. Untuk kulit-kulit yang kering, untuk keriput itu bagus. Omega 3-nya juga tinggi, hampir sama dengan ini tadi, flaxseed, tapi masih bagusan flaxseed ya. Karena apa? Karena ini karbonya agak tinggi, masih rendahan flaxseed, tapi nggak tinggi banget. Ini kalau 1 sendok makan ini sekitar 3, sedangkan flaxseed tadi hanya 1. Tuh ya, sudah jelas. Ini bisa digoreng sangrai, kemudian dicamil aja kayak kuaci gitu. Ini sudah dikupas teman-teman ya. Kemudian ada lagi makanan apa lagi yang kalian nggak tahu dan ternyata itu boleh dicamil buat orang-orang yang sedang diet. Itu apalagi? Ini biji labu. Biji labu ini rasanya enak banget dan sama khasiatnya hampir sama dengan mereka biji-bijian, tinggi omega, tinggi serat, tinggi vitamin E ya, tinggi zat besi. Jadi kalian yang ingin dengkulnya itu nggak bunyi keletak-letak, rajin-rajin makan biji-bijian ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian.